Aquarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk dari tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik. Langsung saja di sini kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Strength reverse di sana, kemudian Nine of Pentacles, kemudian energi dari Eight of Pentacles reverse, dan kemudian ada energi dari Eight of Cups reverse. Nah, berikutnya di situ ada energi dari Page of Swords. Oke, nah kemudian energi dari Four of Cups di situ, kemudian ada energi dari Judgment, dan berikutnya di sini ada energi dari Five of Cups, dan berikutnya ada Ace of Cups. Waduh. Oke ya, jadi atas dari keputusannya kamu untuk menutup diri dari si dia, ini tuh bikin dampak yang cukup besar ya bagi si dia ini. Sorry, tunggu ya, Mari ngeblank, sorry ya, Mari lupa, Mari barusan ngomong apa, tiba-tiba kesadarannya Mari lepas, sorry. Jadi gini, keputusannya dia, Mari lupa apa Mari omongin barusannya. Jadi gini, keputusannya dia untuk menjalani hidupnya dia seperti gimana, itu tuh bikin dampak besar bagi kamunya, gitu ya. Jadi kayak kamu merasa bahwa dia tidak menerima kehadiran dirimu, gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian ini tuh hubungannya sudah rumah tangga atau ini sudah pacaran gitu ya, sekian waktu, kamu kayak ngerasa bahwa dianya itu tuh lebih mentingin diri dia sendiri ya daripada mempertimbangkan bagaimana keadaannya kamu, gitu loh. Jadi kamu kayak kehilangan sosok dari si seseorang ini gitu ya. Dia kok kayak lebih fokus pada diri dia sendiri, pada pekerjaannya, pada hobinya dia, pada dunia sosialnya dia, pada uang, bisnis, karir gitu ya. Itu loh. Jadi kayak kamu ada rasa cemburu di sana gitu ya. Karena tentu kamu sebagai seorang pasangan, kamu gak mau dong diabaikan, kan gitu ya. Itu loh, jadi kayak kelihatan dia sibuk sendiri, dia enjoy sendiri dengan hidupnya dia, sementara kamu lagi butuh-butuhnya gitu loh. Perhatiannya dia, kamu bukannya egois ya, kamu bukannya nggak mau dia perhatian kepada dirinya dia, tapi yuk perhatian itu tuh disambilin juga dong dengan bagaimananya kamu, kan gitu ya di sana. Bukannya kamu kemaruk gitu, waduh lah dia abaikan dirinya dia, pokoknya hidupnya dia muter sama gue. Kan kamu nggak gitu ya. Kamu yang kayak oke, dia boleh main sama temennya misalnya ya, tapi mainnya itu kera-kera dong. Masa iya main itu tuh seharian? Masa dia habis pulang main dari mancing dengan temennya kah gitu ya, touring kah, ngapain kah gitu ya, pulang-pulang ke rumah tuh kayak dia capek, dia lelah, sehingga mau ngobrol-ngobrol aja pun sama kamu dia udah nggak mau. Pulang dia hanya untuk tidur doang, mau istirahat saja. Jadi dia nggak punya waktu untuk kamu. Nah, kan di sini hatinya kamu itu kan sedih ya, misalnya. Atau dia kayak dia itu tuh punya duit gitu ya, tapi duitnya dia dihabisin untuk kayak nabung, untuk beli sesuatu yang dia maui, beli baju, beli motor baru, beli apa, ngetraktir orang. Sementara kamu mungkin sebagai suami atau sebagai istri kayak ngerasa punya hak gitu loh, bahwa dia juga ikut berkontribusi dalam urusan finansial rumah tangganya kalian misalnya. Dia pelit sama kamu, tapi dia royal untuk diri dia sendiri, dia royal untuk orang lain misalnya. Kan sedih hatinya kamu, gitu ya kan. Jadi kayak semacam kamu tidak diperdulikan banget gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa kamu gak berarti, kamu ngerasa kamu gak berharga gitu ya. Nah di sana. Dan bahkan ada beberapa yang kayaknya
Justru katakan ya, happy hidupnya dia, jangan-jangan ada kontribusinya kamu gitu loh. Ya, jadi kayaknya kamu itu tuh terpaksa karena kamu inginkan relationship ini. Jadi misalnya contohnya gini, kamu jadi kayak terpaksa makan mie gelas karena dia punya tuntutan bulanannya dia harus sekian dari kamu misalnya, gitu ya. Kamu mau membuktikan diri, ya aku ini pasangan yang baik gitu ya, ya oke lah gitu. Nah tapi kamu udah bela-belain ini sampai tukak lambungnya kamu kambuh gitu ya, gara-gara asik makan mie gelas aja gitu ya kan. Lah dia di situ udah makan steak gara-gara dari uangnya kamu misalnya. Ya kan kamu tuh kayak sedih banget ya. Jadi kayak apa yang kamu lakukan itu tuh nothing di matanya dia gitu. Bukannya kamu gak seneng dia happy. Ya kamu seneng ngeliat dia happy. Tapi kok kayaknya happy-nya dia jangan dong di atas penderitaannya kamu. Kan gitu ya. Jadi kamu kayak sedih sekali. Apa sih artinya gue? Gue hanya ATM berjalan saja. Gue hanya sebatas kayak rumah singgahan doang. Kan ada gitu ya. Gue ini kan punya hak sebagai kekasih, diperhatiin, disayang-sayang, gitu ya. Hanya sesekali aja, gitu ya. Jadi mari lihat banyak ini alasan kesedihannya kamu ya. Walaupun kamu laki-laki, tapi kamu kan juga punya perasaan kan. Nah, jadi perasaannya kamu itu tuh terganggu, gitu loh. Ya, ada beberapa di sini tuh udah sekian lama dia begini caranya kan. Terutama sudah beberapa bulan belakangan ini. Itu loh. Ya, chattingnya kamu tidak dibales sama dia kan gitu ya, teleponnya kamu malah di reject, bisa aja kamu diblokir sama dia gitu ya. Jadi kamu ditinggal di sini, kamu ditinggal. Bukannya kamu di sini tuh mari lihat mengalah, menyerah ya. Bukannya kamu di sini tuh menyerah ketika dia nampak di matamu seperti meninggalkan kamu. Ya, kamu tidak menyerah, mari lihat. Masih ada upaya-upaya pendekatan demi pendekatannya kamu kepada dia. Setidaknya upaya pendekatannya kamu dengan cara apa? Sabar menunggu menanti. Kapan ini orang tuh sadar bahwa kamu ada. Tapi untuk sementara waktu ini, setidaknya sampai tanggal 14. Kamu yang seperti kayak, aduh yang kulakukan ini tuh kayaknya sia-sia gitu. Ya, sia-sia banget di sana. Ya, belum nampak kamu dampaknya dari hasil upaya pendekatannya kamu ini. Udah kamu tunggu-tunggu sekian minggu, belum juga dia nelfon kamu, belum juga dia chatting kamu, belum juga terdengar suaranya dia shalom, assalamualaikum, om swastiastu, belum ada kamu dengar ketukan dari pintunya kamu, orang ini nongol gitu ya. Jadi makin sedih hatinya kamu gitu ya. Udah bolak-balik kamu ngecek ini handphonenya kamu, siang malam kamu cek, terbangun kamu tengah malam kesentak kamu langsung lihat handphonenya kamu karena takut kamu handphonenya kamu itu tuh off, habis baterainya, kali-kali aja dia nelfon. Kamu sangat siaga menunggu seseorang ini ya. Kamu sudah ngambil hatinya dia. Tenggorokannya Mari agak kurang enak ya. Jadi kamu udah ngambil hatinya dia gitu ya, dengan cara apapun yang bisa kamu lakukan gitu ya. Mengiringi dia bunga mungkin ya, ngajak dia jalan-jalan misalnya ya. Kamu udah ngasih duit lebih banyak misalnya ya. Kamu sudah mau rendah hati ya. Setiap dia sewot, kamu yang datang minta maaf. Padahal kamu nggak tahu nih salahnya kamu apa. Tapi kamu sering yang minta maaf duluan. Gitu ya. Kamu lihat wajahnya dia kayak masem gitu. Aku salah ya Beb ya. Maaf ya. Aku minta maaf. Kayaknya aku tadi keliru ya. Gitu kan. Udah mau kamu rendah hati. Padahal kamu juga bingung. Gue salah apa ini coy. Kan gitu kan. Di situ. Kamu udah mau bela-belain masak setiap hari. Ya, mau servis perutnya dia. Ya, kamu udah perhatian vitaminnya dia, bagaimana bajunya, disetrika atau belum. Kamu mau dia itu tuh terbaik gitu. Tapi yang kamu lakukan kok belum juga ada feedback balik dari si seseorang ini. Gitu ya.
Nah, kamu udah rawat anak-anak kalian dengan baik, rumah kamu udah benah, udah kamu tata rapi, bersih, gitu ya. Tapi nggak juga kayak menyentuh hatinya dia, gitu. Kamu udah tunjukin kamu nangis, gitu ya. Kamu udah ngomong, beb, aku nih gini, aku ini gitu. Tapi dia kayak kamu lihat masih masa bodoh. Wajar, akhirnya kamu jadi kayak yang, aduh sedihnya aku sebagai suami, sedihnya aku sebagai istri, sedihnya aku sebagai kekasih, sebagai pacar, gitu ya. Kamu udah ngejemput dia misalnya, karena ini modelnya yang Mari lihat bisa udah perpisahan. Misalnya dia udah kabur nih, dia udah minggat nih ke rumah orang tuanya, gitu ya. Kamu udah dateng bela-belain ke rumah orang tuanya, padahal kamu tahu nih misalnya ya, bapaknya galak misalnya, emaknya bawel, gitu ya. Saudara laki-lakinya dia ganas, gitu ya. Anjingnya dia buas misalnya kalau dia punya peliharaan anjing. Tapi kamu, aku datang aja lah ke sana, jemput aja lah dia, gitu ya. Kamu udah kayak prepare, tebelin telinga, tebelin muka, gitu ya. Ngegenjot kesabaran misalnya. Kamu udah pujuk, pulang kita ya bebek, pulang ya, gitu. Tapi kamu masih kayak tidak. Kamu dengar dia ngomong, tidak, aku belum mau pulang. Nah, kayak gitu ya kan, tidak, aku belum mau pulang, gitu. Udah, kamu aja pulang sendiri, gitu ya kan. Atau dia bilang, iya aku pulang tapi entar ya, nanti. Udahlah, sekian hari berlalu belum juga pulang, sekian minggu sudah lewat belum juga datang, belum juga, seperti itu. Jadi kayak di saat ini tuh kamu semacam bisa nih kehabisan ide saat sekarang. Rentang 7 hingga 14. Kamu udah kayak kehabisan ide. Akhirnya kamu Mari lihat larut ke situasi emosionalnya kamu yang sedang tidak baik-baik saja ini. Makanya kamu itu tuh jadi kayak gak mood ya mau ngapa-ngapain. Hampir di semua sektor hidupnya kamu bisa gak mood. Mau kerja juga gak semangat, mau makan juga bisa gak enak, gitu ya. Paling tidak nih, keadaan hubungannya kamu dengan dia mempengaruhi semua sektor hidupnya kamu, paling tidak ya, itu tuh ada di angka 40%. Oke, kamu masih bisa kerja, tapi di pekerjaan itu tuh kamu jadi melambat ya, melambat mengerjakan tugas-tugas. Nggak bisa mengerjakan tugas-tugas sebanyak ataupun secepat yang selama ini mampu kamu lakukan. Biasanya kamu itu tuh mau makannya bisa nambah sampai 2 piring. Ini contoh aja nih lo ya. Sekarang cuman 1 piring. Oke, memang masih mau makan, tapi hanya bisa 1 piring doang. Nah, seperti itu. Biasanya kamu tidur malamnya maksimal jam 10 udah bisa bobok. Sekarang bisa lewat ya, apa itu jam 12 misalnya. Gitu ya. Karena terdampak perasaan yang tidak bahagia itu. Itulah. Biasanya kamu itu tuh ngebayol ya di kantornya kamu, dengan teman-temannya kamu. Kamu bikin lucu-lucu gitu ya, menghibur kamu. Belakangan jok-joknya kamu itu tuh hilang gitu loh. Karena hati tidak bahagia. Jadi kamu murung, banyak diemnya, gitu. Nggak semangat lah mau ngapa-ngapain. Gitu loh. Yang sesuatu yang selama ini kamu cintai untuk kamu lakukan, jadinya berkurang di sana. Ya, berkurang atau sama sekali tidak kamu lakukan lagi. Gitu ya. Banyakan galaunya. Gitu loh. Tapi kamu bingung, mau melepas nggak bisa, mau ngejalani dikatakan ini lagi nggak sanggup, gitu ya. Jadi kamu nggak tahu keputusan apa sih yang harus aku ambil menghadapi situasi yang kayak gini. Ya bisa-bisa stuck hidupnya kamu atau mengalami sedikit kemunduran dalam hidupnya kamu, gitu. Nah, kalau kita lihat energinya dia, iya memang dia lagi happy ini. Dia lagi happy, dia rasa itu tuh happy-nya dia tuh tanpa kamu.
gitu ya. Oke, mungkin dia butuh uangnya kamu aja, dia butuh kendaraan yang kamu titipkan kepada dia untuk mensupport happy-nya dia hanya butuhnya itu. Tapi orangnya, yaitu kamu, dia lagi nggak butuh di sana, nggak butuh gitu ya. Setidaknya untuk sampai tanggal 14 ini di situ ya. Tapi kalau kamu tanya, Cici Mari, sebenarnya perasaannya dia tuh masih ada nggak sih, Ci, sama aku? Kalau ditanya masih ada atau tidak, sebenarnya masih ada loh di sini perasaan cintanya dia sama kamu, gitu ya. Tapi tidak begitu besar ya untuk untuk di untuk membuat dia menginginkan membangun relationship dengan kamu, untuk membuat dia peduli kepada kamu secara lahir dan batin, mental dan emosional, gitu. Let's say dari 1 hingga 10 itu tuh ada di poin 3 dari 10. Tapi ya setidaknya ada, kan gitu ya, setidaknya ada. Nah, hanya 3 dari 10 tapi memang ya. Nah di situ. Jadi kayak sama sekali dia ini tuh semacam orang yang lagi mau menolak ya. Dia lagi mau menolak kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, kehadirannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu. Ya. Dan ada kemungkinannya seseorang ini tuh kayak dia ini tuh butuh cinta ini. Dia ini tuh butuh hubungan ini. Gitu ya. Dan ini tuh lagi membuka diri nih sama cowok baru, sama cewek baru. Gitu. Nampaknya seperti ada mau ngerjain kamu juga ini orang. Dia mau tahu reaksinya kamu gimana nih kalau dia berontak dari hubungan kalian, kalau dia menjauh dari kamu, kalau dia menghindar dari kamu. Semacam ada juga rasa penasarannya dia di situ, gitu ya. Jadi kamu jangan pikir bahwa dia itu tuh nggak ada mikirin kamu, ada. Ada juga ini dia mikirin kamu, gitu ya. Tapi ke arah lebih kayak penasaran, gitu loh. Kalau dia nggak mau pulang ke rumah dengan kamu gimana ya? Kamu datang lagi nggak nih ngejemput dia besok lusa untuk kali sekian misalnya, gitu ya. Kalau dia happy dengan dunia dia sendiri, kira-kira kamunya itu tuh sedih nggak ya? Gitu. Di sana. Dia ini tuh pun masih butuhnya nih perhatian dari kamu. Masih butuh. Gitu kalau Mari nampak. Ya, dia ini tuh masih inginnya nih tuh kamu ada dalam hidupnya dia. Gitu ya. Tapi memang kalau kamu anggap, lah kalau dia ingin, ya hayu dong, mestinya dia gini lah, Ci. Mestinya dia pulang ke rumah lah, Ci. Mestinya dia tunjukin bahwa dia ingin dengan aku lah, Ci. Ini dia diem aja, ini dia mau blokir aku. Ini dia malah nunjukin dia jalan sama laki-laki lain. Ya memang begitu orangnya. Memang gitu dia. Bisa-bisa ini tuh mau bikin kamunya jadi kayak memang mau mengganggu kamu ini, memang energinya si ya yang bebeknya kamu ini. Ini maaf aja ya, semacam dia pun kayak ada niatannya mau balas dendam sama kamu. Entah kamu yang duluan nyakitin dia, bos. Coba cek diri dulu ya, Aquarius. Karena ada beberapa di sini, kayak kamu yang duluan ngecuekin dia, ya udah dia cuekin kamu balik. Kamu yang duluan katakan, misalnya ya, maaf ya, mungkin aja kamu sempat yang kayak nunjukin kedekatannya kamu sama cowok lain, sama cewek lain. Ya. Jadi dia itu tuh kayak mau berontak di sana, dia mau melawan di sana. Gitu loh, enak aja kamu sudah dengan aku, kamu deketin pula cewek lain, cowok lain. Nah, seperti itu. Kayak ada mau balas dendam. Gitu. Dia yang selama ini tuh sibuk berinisiatif duluan ngechatting kamu, nelfon kamu. Tapi kamu dia lihat ogah-ogahan. Ya udah, dibalikin lagi nih poinnya, bos, katanya. Nah, seperti itu kalau Marlian. Jadi, kalau kamu memang masih ingin dengan seseorang ini, ya sarannya Maria sabar dulu lah kalau memang kamunya masih mau. Gitu. Apakah akan selamanya seperti ini, Ci Mari?
Ya enggak juga sih. Masih ada kemungkinan dia akan berubah ini kalau Mari nampak. Masih. Gitu ya. Kamu pembuktian diri aja dah sama dia. Gitu. Jadi maksudnya kamu kayak yang tabah aja udah, gigih aja. Gigih aja deketin orang ini, digigih aja. Gitu. Surrender aja kamu yang kayak gas terus. Pepet dia terus, deketin dia terus. Gitu loh. Dan kamu ya cek-cek diri lah juga ya. Nggak ada itu salahnya, bukan mau cari-cari salah-salahnya kamu itu tuh kayak gimana, nggak guna itu kita cari-cari. Yang kita butuh tuh yang kayak apa sih yang harus di-upgrade dari dirinya aku gitu. Ya karena banyak sedikitnya apa yang terjadi dalam hidupnya kamu itu juga ada pengaruhnya kamu. Gitu loh. Nggak ada tuh yang ujuk-ujuk tiba-tiba blek datang aja ke hidupnya kita. Oh, ada sih, ada ketakdir. Tapi di sini tuh tidak ada bermain takdir. Bukan. Nggak ada yang di sini tuh intervensi dari takdirnya kamu. Enggak. Ini tuh hanya kayak memang model interaksinya kalian kurang oke aja gitu sih. Jadi cek dirinya kamu. Misalnya dia bilang bahwa ya dia nggak kuat kalau kamu hanya ngejatahin dia cuman 1 juta. Dia mintanya itu tuh tambah ya 2 juta lah minimal. Nah itu kamu buktikan ke dirinya dia. Oke lah, aku usaha setidaknya. Aku akan upayain biar aku bisa ngasih kamu 2 juta. Misalnya seperti itu. Ini tuh orang pasti udah pernah ngomong ini. Atau kalau dia belum ngomong, tanya dia. Kenapa kamu seperti ini, Beb? Jadi kamu gak usah repot-repot. Aku beliin dia bunga. Dia mungkin bukannya butuh bunga mawar, tapi dia butuhnya bunga deposito. Kan gitu kan? Oke, tanya. Kalau kamu merasa dia gak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba dia menjauh, tiba-tiba dia menghilang. Perasaan dia gak ada ngomong gitu ya. Nah, maka kamu datang ke dia, entah bagaimanalah caranya kamu ya, pakai nomor lain kayak, pakai apa kayak ya, kamu datang ke rumah dia, pokoknya usahalah caranya kamu. Tanya dia, Beb, kamu kenapa begini, Beb? Kamu butuhnya apa? Kelirunya aku di mana? Gitu loh. Itu tuh penting itu kalau dalam sebuah hubungan. Kita perlu observasi, bukan hasil dari otaknya kita aja, tapi kita langsung tuju orangnya. Karena dia kan manusia. Kamu kan tidak punya bakat cenayang kan gitu ya. Maka kamu harus butuh dengar omongannya dia kan gitu. Tanya, Beb apa sih? Gitu. Kok kamu jauh kayak gini? Aku salahnya di mana, Beb? Denger. Apa yang dia omongin denger. Dan upgrade dirinya kamu. Gitu loh. Bukan untuk menyenangkan dia doang, tapi ketika kita mengupgrade diri, itu kan dampaknya juga untuk kita ya. Misalnya kayak kita ini tuh punya cara paradigma memandang uang itu terbatas. Padahal kan uang yang enggak terbatas kan. Jadi bisa kita, oh iya ya, aku mulai dari sekarang, tumbuhkanlah keberlimpahan dari dalam diriku misalnya. Ya. Iya, kamu selingkuhin aku misalnya ya, kamu deket sama orang lain. Nah, kan kamu bisa jadinya, oh ya udah, aku akan ngebatasin diri. Loh, ngebatasin diri dari pria-pria lain, wanita-wanita lain di dalam sebuah relationship, itu kan memang harus terjadi kan, gitu kan. Memang harus itu, nggak bisa enggak. Gitu loh. Kamu pemarah misalnya, ya kan pemarah, siapa sih yang betah dengan orang yang pemarah? Kan gitu. Jadi nggak ada salahnya. Kamu juga jadi orang sabar, kan banyak untungnya. Banyak untungnya untuk kamu pribadi juga. Setidaknya kamu terlewat dari masalah baku hantam sama orang, perang mulut sama orang, kan gitu. Nah, di sana ya. Jadi ya sebenarnya ini tuh chance untuk kembali bersama. Ya, membangun hubungan yang baik. Masih ada ini dia poin 70%. Kemungkinannya hanya saja mampu tidak kamu mengambil kesempatan ini. Gitu. Kesempatan masih terbuka. Gitu loh. Ya, oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita di sini Aquarius, hadir energi dari Leo, hadir energi dari Cancer di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces, ada kemudian Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.